Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Taufikur Rahman, NPM 19 013 01 0104, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang telah saya kerjakan yang berjudul Pengaruh Sistem Daring pada saat Pandemi Virus Corona terhadap pembelajaran mahasiswa kelas G40 Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur. Dalam karya ilmiah ini terdapat 4 bagian atau 4 bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, yang kedua yaitu bab kajian teori, yang ketiga yaitu bab pembahasan, dan yang terakhir yaitu bab penutupan. Pertama-tama saya akan membahas mengenai bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, kemudian rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan dari penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian ini. Pada saat ini dunia sedang dihebohkan dengan penyebaran virus corona. Virus corona adalah virus yang pertama kali menyebar di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini menyerang organ pernapasan pada manusia dan dapat menyebabkan kematian. Hingga saat ini virus corona sudah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Sudah lebih dari ratusan ribu manusia telah kehilangan nyawanya akibat dari virus tersebut. Di dalam Indonesia sendiri, virus corona ini memengaruhi berbagai macam sektor, termasuk sektor kesehatan, pangan, dan juga pendidikan. Pada sektor pendidikan ini tentu saja memengaruhi dalam pembelajaran sehari-hari, termasuk mahasiswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat ini menerapkan sistem pembelajaran daring terhadap mahasiswa di kampus-kampus agar dapat meminimalisir penyebaran virus corona dan menghindari kerumunan. Tentu saja penerapan sistem daring pada pembelajaran mahasiswa ini sangat memengaruhi dan berdampak baik positif maupun negatif terhadap mahasiswa ataupun dosen. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengulik atau meneliti tentang pengaruh dan juga keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerapkan sistem ini, apakah sudah tepat di mata mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu pengertian sistem pembelajaran daring bagi mahasiswa. Yang kedua, pengaruh virus corona terhadap pembelajaran mahasiswa. Yang ketiga yaitu proses kegiatan sistem pembelajaran daring pada saat pandemi virus corona. Yang ketiga yaitu manfaat dari penelitian. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang pengertian sistem pembelajaran daring bagi mahasiswa. Yang kedua yaitu memberikan referensi mengenai pengaruh virus corona terhadap pembelajaran mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu memberikan referensi tentang kegiatan pembelajaran daring pada saat pandemi virus corona. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari penelitian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan mengenai pengertian sistem pembelajaran daring bagi mahasiswa. Yang kedua yaitu mendeskripsikan mengenai pengaruh virus corona terhadap pembelajaran mahasiswa. Dan yang terakhir mendeskripsikan mengenai kegiatan pembelajaran daring pada saat pandemi virus corona. Selanjutnya yaitu bab 2 atau bab kajian teori. Dalam bab kajian teori ini saya mengambil kutipan-kutipan dan teori-teori dari para ahli mengenai 3 hal, yaitu pengertian virus corona dan pengertian sistem pembelajaran daring bagi mahasiswa, dan yang ketiga yaitu proses kegiatan pembelajaran daring pada saat virus corona. Selain itu, saya juga mencantumkan metode penelitian, antara lain jenis penelitian, pengumpulan data, sumber data, dan analisis data dalam bab ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian virus corona. Dari kutipan WHO.id
Pada 2020, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Di sini juga dikutip dari Allo Dokter 2020, virus corona atau SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Dari beberapa pendapat yang sudah saya sebutkan, dapat saya simpulkan bahwa virus corona adalah virus baru yang berasal dari keluarga coronavirus dan menyerang sistem pernapasan manusia. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Selanjutnya yaitu pengertian sistem pembelajaran daring bagi mahasiswa. Dikutip dari Hakiman MPT 2019, pembelajaran daring merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dan mahasiswa, tetapi dilakukan melalui online. Pembelajaran dilakukan melalui video conference, e-learning, atau distance learning. Kemudian dari Jeffrey Marzal 2019, pembelajaran daring atau online yang biasa disebut e-learning adalah pembelajaran yang berbasiskan atau berbantukan teknologi informasi dan komunikasi. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa sistem pembelajaran daring adalah pembelajaran tanpa tatap muka secara tidak langsung antara mahasiswa dengan dosen yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai macam cara, seperti video conference. Kemudian yang ketiga yaitu proses kegiatan pembelajaran daring pada saat pandemi virus corona. Di sini saya mengambil kutipan dari Rustaman 2001. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan siswa atau mahasiswa dan dosen, dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar bersama. Dari pendapat tersebut dapat saya simpulkan bahwa proses pembelajaran merupakan kegiatan di mana terdapat interaksi dua arah antara guru atau dosen sebagai pemberi ilmu pengetahuan dengan murid atau mahasiswa sebagai penerima ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai tujuan belajar bersama. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana penelitian merupakan instrumen kunci. Dikutip dari Sugiono 2005. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Yang ketiga yaitu sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah mahasiswa kelas G40 Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur yang pada saat ini sedang menerapkan sistem pembelajaran daring yang ditetapkan oleh kampus tersebut. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Tahapan analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama, membuat kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah dengan menggunakan Google Form. Yang kedua yaitu menyebarkan kuesioner kepada subjek penelitian, yaitu mahasiswa kelas G40 Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur melalui sosial media. Di sini saya menggunakan WhatsApp. Yang ketiga yaitu mengumpulkan hasil kuesioner, yaitu jawaban dari subjek penelitian. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dari hasil kuesioner dan menyajikannya secara kualitatif. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu bab pembahasan. Dalam bab pembahasan ini saya akan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini dengan menggunakan hasil dari kuesioner yang saya dapatkan dari Google Form yang berupa jawaban-jawaban dari subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu mahasiswa kelas G40 Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur. Yang pertama yaitu rumusan masalah mengenai pengertian sistem pembelajaran daring bagi mahasiswa. Dari hasil
kuesioner yang telah saya dapatkan, dapat diketahui bahwa dari 14 mahasiswa yang mengisi kuesioner tersebut, sebanyak 9 mahasiswa berpendapat bahwa penerapan sistem daring dalam pembelajaran mahasiswa merupakan pilihan yang tepat, sedangkan 5 mahasiswa lainnya berpendapat sebaliknya. Berarti sebagian besar mahasiswa kelas G40 Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur berpendapat bahwa penggunaan sistem pembelajaran daring merupakan pilihan yang tepat dalam kondisi saat ini. Rumusan masalah kedua yaitu pengaruh virus corona terhadap pembelajaran mahasiswa. Di sini saya akan mencantumkan beberapa contoh pernyataan mahasiswa kelas G40 Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur mengenai pengaruh virus corona terhadap pembelajaran mahasiswa. Yang pertama yaitu dari Saudara Rapli Syarul Hikam. Beliau mengatakan sangat memengaruhi karena corona semua pembelajaran dilakukan secara online sehingga mengurangi keefektifan dalam proses pembelajaran mengajar. Yang kedua yaitu dari Saudari Anissa Hanif Fatihaya berpendapat bahwa iya, karena dengan adanya virus corona menyebabkan tidak bisa berkumpul sehingga pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh. Pembelajaran tersebut mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam penyampaian materi. Dari contoh pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa kelas G40 Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur berpendapat bahwa virus corona memengaruhi pembelajaran mahasiswa menjadi pembelajaran daring. Kemudian rumusan masalah terakhir yaitu proses kegiatan pembelajaran daring pada saat pandemi virus corona. Di sini saya akan membacakan beberapa contoh pendapat dari mahasiswa kelas G40 Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur mengenai kendala yang dialami selama menerapkan pembelajaran daring pada saat pandemi virus corona. Yang pertama dari Saudari Anissa Hanif. Beliau mengatakan, iya, ada seperti jaringan yang lemot, dosen yang hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan materi terlebih dahulu, sehingga tidak terlalu paham dengan materinya. Serta dosen yang slow respon ketika pembelajaran menggunakan WhatsApp, padahal mahasiswa atau mahasiswi sangat membutuhkan dosen tersebut untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua dari Mas Verdio Wiradinata. Beliau mengatakan video conference yang kurang lancar, jaringan internet yang kurang stabil. Dari beberapa pernyataan mahasiswa kelas G40 Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur tersebut, dapat diketahui bahwa masih ada kendala dalam proses kegiatan pembelajaran daring saat pandemi virus corona. Hal ini tentunya menjadi tugas bagi pemerintahan atau instansi pendidikan yang terkait agar memberikan solusi terbaik kepada mahasiswa agar tetap nyaman dan pembelajaran dapat dilakukan dengan lancar. Kemudian berikut beberapa pendapat dari mahasiswa kelas G40 Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur mengenai solusi untuk penerapan pembelajaran daring pada saat pandemi virus corona berlangsung. Yang pertama dari Saudari Anissa Hanif yang mengatakan, dari pembelajaran sistem daring selama ini yang saya rasakan enak yaitu ketika dosen menyampaikan materi melalui PowerPoint, kemudian PowerPoint tersebut disertakan dengan suara atau penjelasannya. Kemudian mahasiswa diberikan tugas untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa atau mahasiswi tersebut memahami materi yang disampaikan. Mungkin hal tersebut bisa dijadikan solusi agar pembelajaran sistem daring berjalan dengan efektif. Yang kedua dari Saudari Rahma Putri. Beliau mengatakan kombinasi pembelajaran menggunakan video, file materi, dan tugas. File materi dan tugas diberikan agar mahasiswa memahami materi dengan baik, dan video dapat memberikan pemahaman materi yang lebih luas sehingga lebih mudah dipahami. Dari pendapat-pendapat mahasiswa tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada banyak hal-hal yang harus diperbaiki dari pembelajaran daring saat pandemi corona, dan turut andil dalam memberikan solusi yang harus ditanggapi oleh institut pendidikan agar kegiatan pembelajaran daring dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian
yang terakhir yaitu bab penutup. Dalam bab penutup ini saya memberikan kesimpulan dan juga saran dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama yaitu dapat ditemukan bahwa sistem pembelajaran daring adalah pembelajaran berbasis online yang dilakukan tanpa tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Rumusan masalah kedua yaitu dapat ditemukan bahwa virus corona yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia, memiliki pengaruh terhadap pembelajaran mahasiswa saat ini. Akibat adanya virus corona, para mahasiswa dan dosen harus melakukan pembelajaran melalui sistem daring atau online sesuai kebijakan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta institut pendidikan yang terkait. Hal ini tentunya memiliki alasan, yaitu agar memutus rantai penyebaran virus corona dengan menghindari kerumunan. Kemudian rumusan masalah ketiga yaitu dapat ditemukan bahwa proses kegiatan pembelajaran daring yang sedang diterapkan oleh pemerintah saat pandemi virus corona masih memiliki kendala yang masih ditemui oleh mahasiswa maupun dosen. Tentu saja mahasiswa yang merasakan kendala tersebut memberikan solusi kepada pemerintah maupun institut pendidikan yang terkait agar pembelajaran daring pada saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta mahasiswa maupun dosen dapat menjalankan pembelajaran dengan nyaman. Saran dari penelitian ini adalah penelitian tentang pengaruh sistem daring saat pandemi corona terhadap pembelajaran mahasiswa kelas G40 Bahasa Indonesia UPN Veteran Jawa Timur merupakan pengetahuan sebagai sarana komunikasi memberikan sumbangan bagi perkembangan proses kegiatan pembelajaran saat pandemi virus corona sedang berlangsung. Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan baru tentang pembelajaran sistem daring yang dapat digunakan tidak hanya untuk mahasiswa tetapi untuk individu lain yang membutuhkan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai bahan bacaan serta referensi tugas-tugas. Demikian presentasi karya ilmiah milik saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.